Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru di keluarga besar SMP Negeri 8 Mataram. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu, Bailita Juitasari, mengajar mata pelajaran matematika pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS. Ibu akan menjelaskan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah. Adapun layanan akademik di SMP Negeri 8 Mataram adalah 1. Reguler. A. Menggunakan kurikulum 2013. B. Peminatan peserta didik dimulai pada semester 1 berdasarkan pilihan pada saat pendaftaran PPDB. C. Mata pelajaran yang dibebankan pada siswa adalah 10 mata pelajaran. D. Masa studi 3 tahun. Anak-anakku sekalian, pasti di antara kalian ada yang bertanya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum berasal dari dua buah kata. Yang pertama dari kata kurir, yang artinya pelari, dan yang kedua berasal dari kata kurer, yang artinya tempat berlari. Jadi, kurikulum dunia pendidikan memiliki pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus kalian pelajari dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Adapun fungsi kurikulum dibagi menjadi 5. 1. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. 2. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. 3. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. 4. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggara proses pendidikan di sekolah. 5. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Anak-anakku sekalian, masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya? Nah, pada slide berikut ini, fungsi kurikulum bagi siswa dibagi menjadi 6. 1. Fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di setiap individu siswa. Keempat, fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama, peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi
dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Menekankan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter kehidupan sosial. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian proses pembelajaran di SMP? Proses pembelajaran di SMP berbeda dengan proses pembelajaran di SD. Proses pembelajaran di SD, guru-guru yang mengajar di kelas adalah guru-guru mata pelajaran. Berbeda dengan guru yang mengajar di SD. Proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum K13. A. Beban belajar kelas 7, 8, dan 9 per semester, 10 mata pelajaran. B. Peserta didik yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan tata tertib tanpa alasan yang sah tidak diizinkan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ataupun kegiatan pramuka. C. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, setiap hari Sabtu, jam pelajaran 1 dan jam kedua, mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 8. D. Kehadiran dalam tatap muka atau KBM minimal 80% kehadiran. E. Peserta didik mengikuti penguatan pendidikan karakter, yaitu kegiatan religius dilakukan pada hari Jumat dalam kegiatan imtak. 2. Kegiatan nasionalisme, yaitu dilakukan setiap hari Senin pada saat upacara bendera. 3. Kegiatan mandiri dilakukan setiap hari pada saat jam piket sekolah. Stay class, ruang belajar tetap di kelas masing-masing. Contohnya, ruang belajar diberi kode kelas masing-masing. Misalkan, 7A berada di pojok sebelah timur, 9A berada di bagian barat, berdampingan dengan ruang BK. B. Pergantian jam pelajaran sesuai dengan jadwal di kelas tersebut. C. Pada saat upacara, tas diletakkan di ruang kelas, kemudian mengikuti upacara bendera. D. Toleransi waktu terlambat sekolah 15 menit. E. Pada saat jam istirahat, peserta didik tidak dianjurkan berada di dalam kelas. Anak-anakku sekalian, masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya? Nah, pada slide berikut ini, fungsi kurikulum bagi siswa dibagi menjadi 6. 1. Fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di setiap individu siswa. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler oleh pembina atau pelatih dengan kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan deskripsinya, dan nilai minimal baik untuk pramuka. 4. Kenaikan kelas. Peserta didik yang memiliki nilai mata pelajaran 3 mata pelajaran tidak tuntas dan tidak memenuhi 80% kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, maka tidak akan naik kelas.
Panduan penilaian akademik ada 9. Yang pertama, guru memberitahukan kepada peserta minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan penilaian. Yang kedua, guru tidak dapat melakukan penilaian dengan jenis yang sama apabila hasil penilaian sebelumnya belum disampaikan kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik yang melakukan kecurangan, melanggar tata tertib peserta dalam penilaian harian dianggap telah mengikuti kegiatan itu dan diberikan nilai tidak tuntas sesuai dengan penilaian guru mata pelajaran di kelasnya. Keempat, apabila 75% dalam satu rombongan belajar tidak mencapai ketuntasan dalam satu jenis penilaian, maka wajib dilakukan penilaian ulang. Kelima, apabila minimal 75% dalam satu rombongan belajar telah mencapai ketuntasan dalam satu jenis penilaian, maka peserta didik yang belum tuntas diberikan remedial. 6. Peserta didik berprestasi di bidang akademik dan non-akademik pada lomba OSN, O2SN, dan FLS 2N diberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan penilaian selama mengikuti pemusatan latihan di luar sekolah dan diberikan hasil penilaian sebagai berikut. 1. Peserta tingkat provinsi atau juara Kodia, hasil penilaian minimal 75 dan baik. 2. Juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi atau peserta tingkat nasional, hasil penilaian minimal 80 dan baik. 3. Juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional atau peserta tingkat internasional, hasil penilaian minimal 85 dan baik. 4. Juara 1, 2, 3, dan penghargaan khusus tingkat internasional, hasil penilaian minimal 90 dan baik. 7. Peserta didik tidak hadir karena datang terlambat atau tanpa keterangan alfa diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimal 85%. 8. Peserta didik tidak hadir karena dispensasi, mengikuti kegiatan sekolah, atau izin, atau sakit yang dibuktikan dengan keterangan yang sah, maka diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimal 100%. 9. Peserta didik yang melakukan kecurangan, melanggar tata tertib pada penilaian akhir semester dapat diberikan nilai akhir semester tidak tuntas. Layanan bimbingan peserta didik. Bimbingan peserta didik dilakukan oleh pembimbing akademik dan guru BK. A. Pembimbing akademik atau PA adalah guru pengajar pada rombongan belajarnya yang berperan memberikan bimbingan akademik dan non-akademik pada setiap semesternya. B. Guru BK sebagai konselor yang bertugas mendata dan menindaklanjuti, menyelesaikan permasalahan individual peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik pada setiap rombongan belajar pada setiap semesternya. Adapun ekstrakurikuler pilihan yang terdapat di SMP Negeri 8 Mataram, yang pertama, tahfiz atau baca Al-Quran, yang kedua, paskibra, yang ketiga, paduan suara, yang keempat, palang merah remaja, yang kelima, bola basket, yang keenam, futsal, yang ketujuh, drum band, yang kedelapan, gendang belek, yang kesembilan, matematika, 10, IPA, 11, IPS, 12, mading, dan masih ada yang lainnya. Struktur kurikulum SMP Negeri 8 Mataram, mata pelajaran dan jam pelajaran. Kelompok A, 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, jumlah jam 3 jam pelajaran. 3. Bahasa Indonesia, jumlah pelajaran 6 jam pelajaran. 4. Matematika, jumlah jam pelajaran 5 jam pelajaran. 5. IPA, jumlah jam pelajaran 6
jam pelajaran 6. Bahasa Inggris, jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran. Kelompok B, seni budaya, jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran. 2. Prakarya, jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran. 3. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai kurikulum sekolah. Setidaknya kalian sudah mengerti sedikit mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum? Apa perbedaan kurikulum sekolah yang ada di SD dan di SMP? Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, itu datangnya dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.